Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, kelas B, Prodi 1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai non-deterministik finite automata, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Non-deterministik finite automata atau NFA adalah salah satu bagian dari automata berhingga atau finite state automata FSA. Pada non-deterministik finite automata atau NFA, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi epsilon. Non-deterministik, setiap input alfabet atau simbol dari suatu state mungkin akan bertransisi ke lebih dari satu state lain. Berikut adalah sifat-sifat dari NFA. Yang pertama, NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Yang kedua, NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA, sebagaimana DFA. Yang ketiga, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. Dan yang terakhir, NFA seringkali lebih ringkas dibanding DFA karena tidak harus fully defined. Epsilon NFA. Pada NFA, dengan e-move diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input atau berpindah ke suatu state tanpa membaca input. Epsilon itu adalah string kosong atau empty. Kegunaan dari transisi epsilon ini adalah memudahkan untuk mengkombinasikan finite state automata. Nah, berikut adalah contoh NFA dengan epsilon. Di sini Q0 bertransisi ke Q1 tanpa input, sedangkan Q1 ke Q2 maupun Q1 ke Q3 itu bertransisi dengan input A maupun B. Jadi di sini kita menggunakan epsilon untuk transisi antara Q0 ke Q1. Epsilon closure. Epsilon closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Sebagai contoh dari gambar sebelumnya, E-closure adalah yang pertama E-closure Q0 sama dengan itu Q0 dan Q1. E-closure Q1 itu Q1, E-closure Q2 itu Q2, dan E-closure Q3 itu Q3. Baiklah, di sini ada langkah-langkah ekuivalensi epsilon NFA. Langkah yang pertama yaitu buat tabel transisi NFA dengan e-move. Langkah kedua yaitu tentukan E-closure NFA dengan e-move. Terus langkah yang ketiga yaitu tentukan E-closure NFA tanpa e-move dengan rumus. Langkah yang keempat, buat tabel transisi NFA tanpa e-move. Dan langkah yang kelima yaitu tentukan state akhir NFA tanpa e-move. Non-deterministik finite automata didefinisikan sebagai M yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek, yaitu Q, delta, S, F, Q, sigma, S, F, dan delta,
di mana key adalah sebuah himpunan hingga dari kedudukan-kedudukan. Sigma adalah sebuah abjad masukan. S adalah salah satu kedudukan di dalam key yang ditetapkan sebagai kedudukan permulaan. F adalah sebuah koleksi dari kedudukan-kedudukan yang diterima atau final. Koleksi atau himpunan dari kondisi akhir. Nah, delta adalah sebuah relasi pada key kali sigma dikali key dan dinamakan relasi transisi. Berikut contoh NFA. Di sini S0 bertransisi dengan S1 dengan input A, kemudian bertransisi dengan S0 dan dirinya sendiri, dan S2 dengan input B, kemudian S1 bertransisi ke S1 dengan input A, S1 bertransisi ke S1 dengan input B, kemudian S2 bertransisi ke S2 dengan input A. Deterministic finite automata. Deterministic finite automata atau DFA adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata di mana sistem dapat berada di salah satu dari beberapa konfigurasi internal yang biasa disebut state. Sistem state merupakan ringkasan informasi yang berkaitan dengan beberapa input sebelumnya yang diperlukan untuk menentukan perilaku sistem pada inputan selanjutnya. Deterministik, setiap input alfabet atau simbol dari suatu state hanya akan bertransisi ke satu state lain, atau dengan kata lain, deterministik berarti tidak ambigu dalam penentuan state selanjutnya. Adapun ciri-ciri DFA, yang pertama, jika misalkan sigma itu A, B, maka setiap state mempunyai satu input A dan satu input B. Yang kedua, dalam tabel transisi, state tujuan tidak ditulis dalam bentuk himpunan. Nah, berikut contoh DFA. Jadi S0 bertransisi ke S1 dengan input A, kemudian S0 bertransisi ke S2 dengan input B, S1 bertransisi ke S1 dengan input A, S1 bertransisi ke S1 dengan input B, kemudian S2 bertransisi ke S2 dengan input A. Baiklah, penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.